Selamat malam, Anda menyaksikan obrolan malam saya Christian Grich. Tadi kami sudah memberi pertanyaan ke Anda di awal, apakah Gibran Raka Buming Raka akan mengambil peluang untuk dari wali kota untuk menjadi bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. Ia sudah mengatakan, atau Mas Gibran, Mas wali kota ini sudah mengatakan, saya sudah lapor ke PDIP kok. Tidak hanya persoalan potensi putusan Mahkamah Konstitusi bisa mengubah peta politik, tetapi bagaimana hubungan antara Joko Widodo, Megawati Soekarno Putri, dan Prabowo Subianto. Dan tentunya hubungan antara PDIP dan Gerindra yang saat ini berada di dua koalisi yang berbeda. Saya ajak Anda ngobrol dengan sejumlah narasumber. Inilah obrolan malam selengkapnya untuk Anda. Pak Prabowo menggandeng Mas Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal calon wakil presidennya Pak Prabowo. Saya sapa sejumlah narasumber yang bergabung secara virtual. Ada Fauzan Amar, ya, politisi PDI Perjuangan, kemudian Pangi Syarwi Caniago, Direktur Eksekutif Foxpol Center, dan Herzaki Mahendra, Kepala Bakomstra Partai Demokrat. Bang Herzaki, Pak Fauzan, Bang Pangi, terima kasih sudah bergabung di obrolan malam. Selamat malam, Mbak. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Saya tanya ke Bang Pangi dulu lah untuk memberikan gambaran. Pastikan pertanyaannya apakah yang paling utama adalah satu, apakah jika ada banyak kemungkinan, apakah seberapa besar kemungkinan atau potensi Gibran Raka Buming Raka mengambil peluang menjadi calon wakil presiden menurut Anda dalam konteks dan dalam perspektif berbagai pertimbangan yang ada kalau Anda lihat? Masih di mute tampaknya, Bang Pangi, mungkin bisa dibantu untuk unmute dulu di device. Ya, sekarang sudah terdengar, silakan. Mbak Pristian. Ya, Mbak Pristian, kalau saya melihat, mencermati secara kalkulasi hitung-hitungan politik ini akan ada potensi Gibran akan menjadi cawapres, menjemput takdirnya sebagai cawapres. Karena alasannya tiga variabel. Variabel partai itu hampir menurut saya tidak akan ada deadlock terlalu berat. Apalagi ini adalah keinginan kemauan dari Pak Prabowo sendiri menginginkan agar Gibran sebagai cawapresnya. Dan setahu saya juga cawapres ini Pak Prabowo juga memberikan hak veto kepada Pak Jokowi, cawapres juga ada di kantong Pak Jokowi. Nah, jawaban dari Pak Jokowi tadi yang membuat itu dia ketawa ya, menjawab seperti itu, apalagi menyinggung soal yang dinasti, kemudian beliau mengatakan serahkan saja kepada rakyat. Nah, artinya jalan Gibran untuk menuju cawapres ini menurut saya hampir tidak ada kendala. Karena kalau disodorkan Gibran sebagai cawapres di Koalisi Indonesia Maju, kira-kira partai apa yang menolak gitu? Apakah PAN karena kecewa tidak masuk Erick Thohir, atau Golkar Erlangga tidak bisa masuk karena tidak menjadi cawapres, atau karena PBB Pak Yusril atau Demokrat dan seterusnya dan seterusnya. Saya pikir bagaimana dengan PDIP, Bang Pangi? Akan lebih mudah sebetulnya diterima oleh poros Koalisi Indonesia Maju ketimbang kader partai dari partai yang saya sebut tadi gitu. Bagaimana dengan PDIP, Bang Pangi? Bagaimana dengan PDIP? Kan bagaimanapun Gibran Raka Buming ini kan adalah kader PDIP, miliknya partai lain selain Partai Gerindra, gak hanya persoalan Koalisi Indonesia Maju aja nih. Ya, ini kan akan dipastikan seberapa berani Gibran untuk tidak mengikuti garis partai. Karena akan ada perang terbuka, iya, mungkin bagaimana hubungan Pak Prabowo dengan Ibu Mega, hubungan Gibran dengan Pak Jokowi dengan PDIP tentu akan ada masalah. Tetapi setahu yang saya cermati, Pak Jokowi ini ahli pemadam kebakaran, jadi dia ngerti cara untuk membuat PDIP tidak marah gitu, dengan menyodorkan nama Gibran. Karena memang di Koalisi Indonesia Maju kan tidak ada bersyarat juga harus siapa kalau bergabung ke Koalisi Indonesia Maju, cawapresnya dari kader partai kan juga nggak ada. Cuma halangan yang paling di depan mata yang saya tangkap, Mbak Christian, itu hanya batas usia 169 itu ya, Ya. usia minimal 40 tahun.
Dan itu dipastikan ditunggu oleh Gerindra per tanggal 16 Oktober, karena itu diputuskan. Nah, putusan inilah yang akan menentukan garis tangannya Gibran untuk menjemput takdirnya, apakah memang momentum emas atau beliau akan menjadi cawapres atau tidak. Disinilah kita akan menjawab seperti apa, beranikah, betulkah bahwa MK itu adalah Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan usia minimal itu adalah 40 tahun, tidak ada titik, tidak ada komanya, atau akan berlanjut koma seperti santer yang dibicarakan hari ini adalah pernah menjabat sebagai kepala daerah sehingga dianggap MK Mahkamah Keluarga dan seterusnya dan seterusnya. Saya nggak mau ke sana. Tetapi memang ini peluang kans beliau Gibran. Yang kedua begini, Mbak Christian, Pak Prabowo juga mengatakan ketua umum itu adalah Pak Jokowi. Jadi sampai sebegitunya kalau Pak Prabowo menjadi presiden dan cawapresnya adalah Gibran, itu diminta oleh Prabowo sendiri. Nah, ditambah lagi itu tidak cukup di situ pasalnya. Pak Prabowo bahkan mengatakan urusan yang akan dia kerjakan sebagai presiden hanya soal politik luar negeri, dan yang kedua adalah pertahanan keamanan. Nah, persoalan di dalam negeri, persoalan yang lain itu akan diserahkan kepada cawapresnya. Wakil presiden, termasuk. Jadi tidak tanggung-tanggung ini harapan yang diberikan. Jadi ini membuat siapa yang tidak tergiur ya dengan tawaran yang begitu besar, apalagi cawapres akan diberikan peran besar oleh Pak Prabowo sampai urusan-urusan yang lebih besar. Jadi saya pikir besar peluangnya menurut Anda ya dengan tawaran ini, karena dalam politik kan soal harapan ya. Baik. Sebelum ke Pak Fauzan dan juga ke Bang Herzaki, saya ajak Anda untuk menuju ke Kertanegara, kediaman Prabowo Subianto. Di sana ada pertemuan dari partai-partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju. Ada jurnalis B Universe Rama Sukarta dan juru kamera Eko Miyadi di sana. Rama, selamat malam. Rama, saya lihat di belakang Anda masih sepi. Apa betul berarti pertemuannya masih berlangsung, dan mungkin Anda bisa gambarkan kepada kami tadi siapa saja yang menghadiri pertemuan dan kira-kira mungkin sudah ada informasi awal. Ini nanti keputusannya apa? Bakal langsung nyebut siapa nama cawapres Pak Prabowo malam ini juga atau bagaimana? Ya, selamat malam Fristian dan pemirsa. Pada hari ini memang dijadwalkan ada pertemuan antara calon presiden Prabowo Subianto dan juga para ketua umum dari partai politik Koalisi Indonesia Maju. Dan hingga pukul 19.20 pada malam hari ini terpantau ada beberapa ketua umum dan juga sekjen yang sudah tiba di Jalan Kertanegara, yaitu seperti Ketua Umum Gelora Anies Mata, kemudian juga ada Yusril Iza, AHY dan juga Airlangga Hartarto serta Zulkifli Hasan yang telah tiba di Jalan Kertanegara, yaitu adalah kediaman Prabowo Subianto. Hingga saat ini kami juga masih menunggu kepastian apakah akan diumumkan calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo Subianto. Namun ini juga belum dapat dikonfirmasi apakah para orang-orang yang potensial untuk disebut namanya pada malam hari ini juga hadir. Karena sejauh informasi yang kami dapatkan hanya ketua umum yang diundang secara resmi pada pertemuan malam ini. Christian. Tidak, tadi sempat adakah tokoh atau elit yang diundang ke Kertanegara yang sempat menyampaikan kira-kira undangannya itu jelasnya apa? Mau membahas mengenai calon wakil presiden atau hanya pertemuan biasa dari Koalisi Indonesia Maju yang rutin memang melakukan konsolidasi dan mungkin agenda lain? Anda punya informasi itu? Ya, dari informasi yang kami dapatkan dari tim komunikasi Prabowo Subianto dan juga Gerindra, pada malam hari ini memang ini merupakan satu dari bagian pertemuan rutin yang diadakan oleh Koalisi Indonesia Maju. Dan pada malam ini memang agendanya lebih penting dan juga lebih krusial karena akan membicarakan siapa saja kandidat-kandidat potensial untuk menjadi pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Namun selain itu, di dalam nanti juga akan membicarakan mengenai situasi kondisi politik Indonesia menjelang Pilpres dan juga bagaimana struktur tim pemenangan Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Oke, jadi termasuk struktur tim pemenangan ya. Oke, struktur tim pemenangan itu juga poin penting. Terima kasih Rama Sukarta dan juru kamera Eko Miyadi melaporkan langsung dari Kertanegara. Kita tunggu info-info terbaru dari sana. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Saya sebelum ke Pak Fauzan berarti saya ke Bang Herzaki nih. Bang Herzaki, karena tadi disebutkan Ketua Umum Partai Demokrat ini udah ada di sana nih. Jadi intinya sebenarnya undangannya buat apa sih Bang Herzaki? Jadi nerima apa nih, bahas spesifik calon wakil presiden termasuk ada nama Mas Gibran di sana atau
bagaimana diterima undangannya oleh Partai Demokrat? Ya, terima kasih, Pak. Jadi memang Mas Ahaye tadi sore menjelaskan kepada kami, sore tadi ada rapat pleno, ya. Jadi Mas Ahaye melakukan rapat dengan para pengurus DPP Partai Demokrat. Ya, salah satu yang dibahas adalah mengenai rencana pertemuan malam ini. Ya, beliau menjelaskan bagaimana sikap Demokrat terhadap berbagai isu. Ya, khusus spesifik karena isu hari ini atau malam ini adalah mengenai cawapres, kami akan sampaikan. Kalau terkait cawapres ini, Demokrat ya di Kim mendengar ada nama Pak Erlangga Hartarto yang diusulkan sebagai ketum Golkar yang diusulkan juga oleh teman-teman Golkar. Lalu ada nama Pak Erick Thohir yang diusulkan oleh teman-teman PAN. Nah, Demokrat sendiri memutuskan, menyampaikan ya, karena sejak awal kami sampaikan kalau kami tidak akan mengusulkan ketua umum kami atau dengan partai kami sebagai kader utama untuk menjadi cawapres. Tapi ketika kami dimintakan pendapat, ya, apakah ada nama yang mungkin bisa dipertimbangkan, nama lain yang bisa dipertimbangkan, kami menyampaikan nama Ibu Hovifah Indar Parawansa, ya, Gubernur Jawa Timur, seperti yang tadi sore Mas Ahaye sampaikan. Jadi kalau dari kami, yang kami sampaikan adalah seperti itu. Jadi ketika ada minta pemikiran, pandangan dan masukan, ya sikap Demokrat jelas. Ya, kami sampaikan pemikiran, pandangan dan masukan. Tetapi kuncinya tetap bagi Demokrat penentu siapa cawapres di Kim ini, di Koalisi Indonesia Maju, ya adalah Pak Capres sendiri, yaitu Pak Prabowo. Nah, ini sikap kami. Jadi seperti itu. Ini memberikan masukan, pandangan, sampaikan. Tetapi penentunya adalah Pak Prabowo. Ini menurut kami, dan kami meyakini ya ada 3 sikap Demokrat terkait dengan Kim ini. Ya. 1, Demokrat mendukung penuh ya Pak Prabowo sebagai presiden, sebagai capres. Yang kedua, kewenangan menentukan cawapres itu adalah di Pak Prabowo. Ya, yang ketiga, Demokrat akan berjuang habis-habisan, totalitas, memenangkan Pak Prabowo sebagai presiden. Siapapun cawapresnya, Termasuk, ini yang tadi disampaikan. Termasuk kalau nama itu adalah nama Gibran Rakabuming Raka ya, Bang Herzaki? Ya, kalau kami ya sampaikan itu kami serahkan kepada Pak Prabowo menentukan siapapun itu. Ya, tidak ingin berandai-andai, berspekulasi, kita tunggu saja. Nah, malam ini adalah bagian dari konsolidasi. Apakah masih akan ada diskusi lagi? Ataukah malam ini sudah mengerucut kepada satu nama dari 4 nama tadi? Ya, itu kita tunggu. Nanti ini ranahnya para ketum. Tapi yang pasti tadi kader Partai Demokrat, para pengurus menyampaikan juga ya kita komitmen. Apa yang disampaikan ketum ini adalah menjadi komitmen kami, ya kami akan ikuti. Kalau bahasanya temannya Bang Pangi ini samina wa atona gitu ya kan. Apa aja kata ketum kami ya kami ikut, karena kami meyakini Pak Prabowo pasti akan mengambil langkah terbaik, langkah yang tepat untuk bisa mencapai kemenangan. Terakhir, saya juga kemarin diskusi dengan teman-teman ya para bakti misalnya mengenai muda merdeka memilih, ya bagi mereka bagaimanapun ya anak-anak muda itu kan saat ini komposisinya sangat besar, hampir 60%, sehingga mereka ingin ada kebebasan, ada ruang dalam memilih, dan juga misalnya ada kesempatan untuk dipilih gitu. Nah, jadi yang bisa kami sampaikan, diskusi publik malam ini misalnya, maupun berbagai diskusi lainnya terkait ini hal yang sangat-sangat positif, karena ternyata ini menimbulkan keinginan tahuan ya kan? Yang lebih luas lagi dari para anak muda, terutama para pemilih pemula mengenai situasi hari ini. Jadi mau ada siapa capres, mau ada siapa cawapres, semua dikuliti, dibuka, dibongkar habis-habisan. Tapi tentu kalau dari Kim tunggu ya. Belum saat ini kita kami sampaikan siapa cawapresnya, karena keputusan belum ada. Keputusan belum ada. Baik. Ini tadi kata Bang Pangi, PDIP sepertinya nggak keberatan. Kita perlu konfirmasi kepada Pak Fauzan, tapi mohon berkenan untuk kita jeda sebentar Pak Fauzan. Usai jeda saya janji langsung memberi kesempatan kepada Anda untuk memberikan jawaban. Benarkah PDIP tidak keberatan jika salah satu kader mereka, Gibran Rakabuming Raka, dipinang oleh koalisi parpol lain untuk mendampingi baca pres lain selain baca pres yang diusung oleh PDIP? Usai jeda jawabannya di obrolan malam. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.